Shalom, Bapak, Ibu, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan. Saat ini kita mau belajar firman Tuhan. Kita mau membuka Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 1 sampai dengan 31. Demikian firman Tuhan. Saulus bertobat. Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikut jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan terdengarlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, "Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku?" Jawab Saulus, "Siapakah engkau Tuhan?" Katanya, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota, di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat." Maka termangu-mangulah teman-temannya seperjalanan, karena mereka memang mendengar suara itu, tetapi tidak melihat seorang juga pun. Saulus bangun dan berdiri lalu membuka matanya, tetapi ia tidak dapat melihat apa-apa. Mereka harus menuntun dia masuk ke Damsyik. 3 hari lamanya ia tidak dapat melihat, dan 3 hari lamanya ia tidak makan dan minum. Di Damsyik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Firman Tuhan kepadanya dalam suatu penglihatan. Ananias, jawabnya, "Ini aku Tuhan." Firman Tuhan, "Mari pergilah ke jalan yang bernama Jalan Lurus, dan carilah di rumah Yudas seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Ia sekarang berdoa, dan dalam suatu penglihatan ia melihat bahwa seorang yang bernama Ananias masuk ke dalam dan menumpangkan tangannya ke atasnya supaya ia dapat melihat lagi." Jawab Ananias, "Tuhan, dari banyak orang telah kudengar tentang orang itu, betapa banyaknya kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orang kudus-Mu di Yerusalem. Dan ia datang kemari dengan kuasa penuh dari imam-imam kepala untuk menangkap semua orang yang memanggil nama-Mu. Tetapi firman Tuhan kepadanya, pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain, serta raja-raja dan orang-orang Israel. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku." Lalu pergilah Ananias ke situ, dan masuk ke rumah itu ia menumpangkan tangan ke atas Saulus, katanya, "Saulus, saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui telah menyuruh aku kepadamu supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus." Dan seketika itu juga seolah-olah selaput gugur dari matanya sehingga ia dapat melihat lagi. Ia bangun lalu dibaptis. Yang menjadi tema firman Tuhan yaitu Allah memperbaharui hidup manusia. Allah memperbaharui hidup manusia. Tiap orang memiliki cita-cita dan impian dalam hidupnya. Untuk mencapai impian tersebut tentu harus ada langkah-langkah yang dilakukan sebagai persiapan dalam mencapai impian itu. Ada 5 langkah utama yang dapat dilakukan dalam rangka menuju masa depan yang penuh pengharapan. Yang pertama, berani menghadapi hidup. Banyak orang kehilangan arah hidup, kehilangan tujuan hidup, kehilangan semangat hidup ketika sesuatu yang tidak terduga terjadi dalam hidupnya. Sebagai pepatah mengatakan, hidup harus terus berjalan, maka semua harus diterima dan dijalani. Kita harus berani menghadapi hidup yang baru. Contoh nyata adalah wabah COVID-19 membawa penderitaan bagi umat manusia di hampir seluruh dunia. 2. Bersikap jujur. Jujur terhadap diri sendiri amatlah penting. Orang beriman harus menjalani hidup dengan ikhlas. Ada pepatah,
Jawa mengatakan ojo neko-neko, artinya hidup tidak usah mengharapkan sesuatu yang aneh-aneh. Menjadi manusia yang realistis dan ikhlas, jujur terhadap diri sendiri, mengukur kemampuan diri sendiri, menyebabkan kita ikhlas dan mau menerima keunggulan orang lain, kelebihan orang lain, dan mensyukuri apa yang kita miliki, menerima kegagalan maupun kerugian, keberuntungan dengan lapang dada. 3. Bersikap terbuka, memiliki hati dan pikiran terbuka, maka seseorang akan benar-benar membiarkan pengalaman baru masuk ke dalam hidupnya. Hidup ini dinamis, selalu bergerak ke depan dan tidak pernah berjalan mundur. Hidup di abad ini menuntut kita untuk bersikap adaptif dan mampu survivor. Hanya orang yang mampu beradaptasi dengan setiap kondisi yang akan bertahan menghadapi hidup tanpa stres atau putus asa. 4. Bersikaplah lembut dan baik hati terhadap diri sendiri. Ada banyak orang yang cenderung menghukum dirinya sendiri atas apa yang terjadi dalam hidupnya, ataupun mereka hidup dengan memikul rasa bersalah selama bertahun-tahun dalam hidup. Untuk menciptakan kehidupan yang bertujuan, pertama-tama kita harus mencintai diri kita sendiri, karena hanya dengan begitu tindakan kita dapat datang dari hati. Orang yang tidak mencintai dan menghargai diri sendiri akan susah untuk mencintai dan menghargai orang lain. Cinta pada diri sendiri tidak dalam pengertian egois atau egosentris, melainkan mengenal dirinya, mengenal potensi dan kelemahan diri sendiri, dan mampu mengubah kelemahan menjadi kekuatan. 5. Percaya bahwa perubahan pasti terjadi. Ada pepatah yang mengatakan bahwa ketika kita berpikir positif, maka kehidupan pun akan merespon. Jika kita percaya bahwa perubahan akan terjadi dan kita sanggup menyongsong perubahan itu, maka hal itu akan terjadi. Tentu saja diikuti oleh kerja keras, bahwa Allah lah yang berkuasa mengubah masa depan orang beriman. Allah lah yang sanggup membawa hidup kepada masa depan yang penuh pengharapan. Yeremia 29 ayat 11. Allah menjamin masa depan penuh pengharapan bagi umat pilihannya. Hal itu disampaikan oleh Nabi Yeremia bahwa Allah memberikan rancangan damai sejahtera, bukan kecelakaan. Rasul Paulus dapat dijadikan contoh dalam membahas mengenai manusia baru. Dulu dia menolak Tuhan Yesus, bahkan pengikut Tuhan Yesus pun dia bantai dalam perjalanan ke Damsyik. Ada cahaya memancar dari langit, ada suara yang berkata, "Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?" Saulus pun menyahut, "Siapakah engkau Tuhan?" "Akulah Yesus yang kau aniaya itu." Saulus buta 3 hari dan Tuhan memerintahkan Ananias menumpangkan tangan ke atas kepalanya serta membaptisnya dalam nama Yesus. Seketika itu Saulus dapat melihat lagi. Saulus dipenuhi Roh Kudus. Namanya bukan lagi Saulus, melainkan Paulus. Jadi salah seorang rasul terkemuka yang memberitakan Injil ke berbagai tempat. Rasul Paulus mengalami hidup baru di dalam Yesus Kristus. Tiada mustahil bagi Tuhan. Pasti kita bisa berubah. Berpikirlah positif. Tuhan memberkati kita.